Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Gemini, apa kabar? Semoga Gemini semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dalam keberkahan, dan semoga Gemini selalu penuh dengan kebahagiaan. Tema readingan kali ini, waspada, inilah yang harus kamu hindari dalam waktu dekat zodiak Gemini. Bacaan ini bisa resonate buat kamu semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat Gemini. Teguhkanlah kepercayaan kamu kepada Tuhan, apapun yang menjadi harapan dan keinginan Gemini. Teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Gemini, kita akan lihat, waspada inilah yang harus kamu hindari dalam waktu dekat. Apakah tentang seseorang atau tentang sesuatu di dalam kehidupan Gemini. Saya akan ambil 5 kartu buat Gemini, Kita rapikan dulu. Di sini saya merasakan bahwa saat ini Gemini, kamu berusaha untuk mengendalikan, kamu berusaha untuk mengkondisikan, apakah tentang harus menjaga hati kamu, harus menjaga perasaannya kamu. Mungkin selama ini banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan, atau membuang energi terhadap seseorang kah, atau terhadap kehidupan kamu, banyak membuang waktu, banyak hal-hal yang sudah kamu lewatkan selama ini. Di sini saya merasakan bahwa saat ini kamu tidak lagi memikirkan tentang dia, tidak lagi memikirkan tentang mereka, tidak lagi memikirkan untuk hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Saya merasakan bahwa saat ini Gemini fokus terhadap diri kamu, Pikirkanlah perasaan kamu, pikirkan kesehatan kamu, pikirkan kesehatan mental Gemini, pikirkan juga kesehatan fisik kamu, Semakin tajam intuisi kamu, semakin tajam juga sensitif Gemini. Mungkin sebagian dari kamu, jika seseorang yang mudah terbawa suasana perasaan, mudah terbawa suasana hati, itu juga harus kamu kendalikan. Supaya apa? Supaya Gemini tidak mudah baper, supaya kamu tidak mudah kasihan, supaya kamu juga tidak mudah untuk tegaan terhadap seseorang yang toksik, terhadap seseorang yang hanya memanfaatkan kamu karena sesuatu hal tentunya. Jangan biarkan orang-orang yang toksik masuk ke dalam kehidupan kamu. Jangan biarkan energi negatif itu masuk lagi ke dalam kehidupan Gemini. Mungkin sebelumnya kamu pernah terluka oleh seseorang, pernah kecewa, pernah dibuat hidup kamu berantakan, apakah itu lingkungan sosial yang memanfaatkan kamu, bisa saja pertemanan, atau mungkin lingkungan seseorang yang kamu mudah terlalu percaya, kamu sudah merasa dia menjadi sahabat kamu, ternyata dia hanya memanfaatkan Gemini. Dan kamu udah tahu nih, saya tidak ingin kecewa lagi, aku tidak ingin kecewa kembali, saya tidak ingin terulang kembali, saya harus waspada, aku harus lebih berhati-hati. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan kamu juga yang tidak mudah. Kamu harus bisa melewati rintangan, harus bisa menghadapi permasalahan, jangan fokus dia, jangan fokus mereka tentunya. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah tahu nih rasanya sakit hati, rasanya kecewa itu seperti apa. Di sini saya merasakan bahwa kamu adalah sebenarnya seseorang yang mandiri, Kamu mampu berdiri di atas kaki Gemini sendiri. Ya udah,
Ketika kamu mampu sendiri, fokus terhadap impian kamu, fokus terhadap kakimu, dan bangkitlah. Bangkit karena memang kemauan diri sendiri. Bangkit memang karena kamu bisa, kamu mampu. Oke. Jangan biarkan mereka, jangan biarkan dia, orang-orang itu meredupkan cahaya Gemini. Jangan biarkan mereka membuat kamu tidak semangat lagi. Jangan biarkan mereka untuk buat kamu menjadi tidak semangat melanjutkan hidup ini. Dan bersinarlah Gemini bahwa kamu adalah mampu. Okay? Hindari orang-orang yang toksik, hindari orang-orang yang hanya memanfaatkan Gemini. Saya merasakan bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang berharga dalam kehidupan Gemini, ya. Apakah itu potensi kamu, atau mungkin saya melihat bahwa sebagian dari kamu, ya, melanjutkan fokus terhadap kehidupan, apakah itu dalam pekerjaan, karir, dan Gemini semuanya. Jangan hanya karena dia, jangan hanya karena mereka, dan hidup itu lebih fokus dengan apa yang kamu harapkan, dengan apa yang kamu inginkan tentunya. Jangan hidup begitu-begitu aja, dan bangkitlah, bersinar lagi dan lagi Gemini. Makanya saya bilang, kamu harus waspada kepada orang yang toksik, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Kita akan lihat lebih jelasnya lagi Gemini, oke? Waspada, dan inilah yang harus kamu hindari dalam waktu dekat. Buat Gemini yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat link yang ada di kolom deskripsi, oke? Di bawah video ini. Saya akan ambil 5 kartu buat Gemini. Ada Eight of Wands, dan yang terakhir Knight of Ear, oke? Gemini, di sini saya merasakan bahwa bagaimana kamu harus waspada, oke? Harus berhati-hati. Saya merasakan bahwa ada orang yang bermuka dua, seseorang yang bertopeng hadir dalam kehidupan kamu. Sedang terjadi, sudah terjadi, atau yang akan terjadi. Seseorang yang mampu menciptakan drama, mungkin di hadapan kamu seseorang yang pura-pura baik, tetapi di belakang kamu seolah-olah ya ingin menjatuhkan kamu. Karirnya Gemini, apakah pekerjaan kamu, finansial kamu. Seseorang yang bertopeng, bermuka dua, bermuka tiga. Kamu harus lebih waspada, dan inilah yang harus kamu hindari dalam waktu dekat tentunya. Di sini Gemini, saya merasakan bahwa jangan mudah terlalu oversharing, oke? Jangan terlalu mudah over, artinya menceritakan segalanya. Apakah itu mengekspos terhadap ya dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa rencana yang akan kamu lakukan, atau mungkin mengekspos apa yang sudah kamu miliki saat ini. Apakah lewat media sosial, atau mempublikasikan, atau bisa saja menceritakan terhadap sahabat kamu, pertemanan kamu. Memang kamu merasa dekat, kamu merasa bahwa percaya kepada seseorang, kepada dia, oversharing, menceritakan segalanya, mempublis apa yang ada di dalam diri kamu. Sebenarnya Gemini, kamu juga tidak harus menceritakan hal-hal yang mereka tidak perlu tahu sebenarnya. Tidak perlu tahu dengan langkah apa yang akan kamu ambil, atau buat kamu yang menjalankan usaha dengan berapa income kamu, bagaimana kegiatan kamu menjalankan usaha ini. Kamu tidak perlu menceritakan segalanya, mempublis, oversharing. Dan artinya kamu jangan terlalu menunjukkan, membuka diri, membuka semuanya. Jangan biarkan dia, seseorang, mereka merusak rencana kamu, menghentikan langkah kamu nantinya.
dengan oversharing Gemini. Ini juga harus kamu waspada dan hindari dalam waktu dekat tentunya. Di sini saya juga merasakan Gemini akan ada seseorang nantinya, seseorang yang membuat pesan di medsosnya dia, seseorang yang memposting, apakah postingan kata-kata ataupun berupa sindiran, pesan nih. Seharusnya pesan itu memang ditujukan buat kamu. Pesan itu memang secara tidak langsung buat kamu, tetapi dibuat melalui postingannya dia, bisa WhatsApp atau bisa saja media sosial lainnya. Di sini Gemini, kamu jangan mudah terpancing, dengan dia. Kamu jangan mudah untuk terbawa dengan permainan dia. Saya merasakan bahwa dia hanya untuk memancing kamu, memancing keributan. Supaya apa? Supaya kamu bisa untuk ikut mengkomentari, terjebak di dalam keinginan dia. Jangan sampai nantinya merugikan Gemini, apakah karir kamu, pekerjaan kamu, ataupun di lingkungan sosial Gemini. Terkadang ada ya Gemini membuat postingan hanya untuk menyindir kamu, supaya kamu mungkin berkata-kata, supaya kamu terbawa suasana emosional di sana. Lebih berhati-hatilah, jangan buang energi kamu untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk hal-hal yang memang tidak perlu kamu urusi. Ya udah, biarkan aja, jauhilah, biarkan. Gemini, di sini saya merasakan bahwa jika kamu merasa tidak nyaman nantinya, kamu merasa nih bahwa insting kamu, kamu tidak nyaman merasa terhadap situasi, terhadap tempat. Jika ini adalah energi alam, kamu berada di luar suatu tempat perjalanan, kamu merasa ini tidak nyaman. Kok insting aku mengatakan ini nanti akan berbahaya? Kok saya merasa bahwa ini nanti tidak akan baik-baik saja? Ya udah, kamu tinggalkan. Sebagian dari Gemini, saya merasakan bahwa insting kamu akan semakin tajam. Ketika kamu merasa situasi ini nggak baik nih buat kamu, ya udah, tinggalkan. Jika ini adalah energi tentang seseorang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kamu, atau seseorang yang hanya datang ketika dia butuh pada kamu sudah tahu kan rasanya terluka seperti apa, rasanya dikecewakan itu seperti apa. Dikecewakan oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan Gemini, dikecewakan oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya perlu ketika dia bersama kamu hanya dengan keperluan dia saja. Inilah yang harus kamu hindari dan tinggalkan. Jangan sampai kecewa kembali, jangan sampai terulang lagi tentunya. Di sini Gemini, saya merasakan bahwa hal yang harus kamu waspada dalam waktu dekat dan harus kamu hindari tentunya. Jangan mudah terjebak dengan orang yang playing victim. 5 of Air. Flying victim. Artinya seseorang yang mudah membuat drama, seseorang yang pandai memanfaatkan situasi, seseorang yang merasa korban dan memanfaatkan rasa ketidaktegaannya kamu. Dan dia merasa dia tahu bersalah, tetapi tidak ingin mengkoreksi dirinya. Nanti takutnya ketika kamu mendekatkan seseorang ini, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Jangan sampai menimbulkan drama di dalam kehidupan Gemini. Apakah drama dalam pekerjaan kamu nantinya, atau dalam keluarga Gemini. Seseorang yang berpura-pura playing victim, pandai berakting artinya. Jika ini adalah energi seseorang, misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana.
Kamu pernah terkoneksi dahulunya dengan seseorang, apakah dengan mantan kamu, dengan seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan Gemini. Kamu merasa bahwa ada ikatan batin dengan seseorang. Kamu merasa ada ikatan koneksi dengan seseorang. Seseorang yang selalu memikirkan Gemini, seseorang yang selalu memperhatikan kamu dari kejauhan. Mantan, siapapun itu, orang yang pernah ada. Seperti energi kamu tertarik oleh energi dia, oke? Dan akhirnya apa? Kamu akan mudah terbawa perasaan kamu kembali, terbawa suasana hati Gemini kembali, oke? Jangan terjebak oleh perasaan sendiri. Kendalikan perasaan-perasaan baperan yang kamu punyai. Kenapa? Karena hidup ini, Gemini, tidak hanya tentang cinta dan cinta. Hidup ini tidak hanya tentang cinta saja, tetapi fokuslah. Fokus terhadap diri kamu, fokuslah terhadap pencapaian Gemini, 8 of Fire. Oke. Fokuslah terhadap hal-hal yang berfaedah yang bisa kamu lakukan. Fokuslah terhadap hal-hal yang benar-benar bisa merubah kehidupan kamu. Jangan hanya tentang cinta, mudah baperan terhadap seseorang. Fokus saja tentang diri kamu. Okay? Jangan sampai kecewa untuk yang kedua kali, kesekian kali. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh seseorang karena kamu orang yang tidak tegaan. Kendalikan perasaan seperti itu. Kendalikan perasaan kamu, kendalikan hati kamu. Banyak hal yang berfaedah yang bisa Gemini lakukan tentunya. Oke. Hidup ini tidak hanya tentang cinta, tetapi fokuslah terhadap cita-cita Gemini. Keberhasilan kamu, kesuksesan kamu. Atau bisa saja buat kamu yang single parent di luar sana, buat kamu yang masih single, jangan terlalu mudah baper. Jangan terlalu mudah karena perasaan kamu terkadang terlalu lembut. Jika dimanfaatkan oleh seseorang, takutnya hidup kamu jangan sampai terulang lagi kecewa kembali. Gemini, jangan terjebak dengan kemunafikan seseorang. Jangan berhenti sebelum kamu mencintai seseorang, oke? Sebelum kamu mencintai seseorang, jangan berhenti untuk mencintai diri kamu terlebih dahulu. Mencintai diri kamu yang paling utama, mencintai diri Gemini yang paling pertama. Jadi, sebelum kamu memikirkan kebahagiaan orang lain, pikirkan juga kebahagiaan kamu. Diri kamu sudah bahagia atau belum? Diri kamu sudah berhak mendapatkan kebahagiaan dengan kesuksesan kamu. Jangan fokus terhadap kebahagiaan dia, kebahagiaan mereka. Fokuslah terhadap apa yang ingin kamu raih. Dengan kebahagiaan, dengan keberhasilan kamu, nanti kehidupan kamu akan lebih baik tentunya. Bersinar lagi dan lagi, Gemini. Di sini saya juga merasakan bahwa sebagian dari kamu, oke, akan menuju sebuah proses kesuksesan, kebahagiaan, atau bisa saja sudah di puncak kesuksesan saat ini. Di sini semesta menyampaikan buat Gemini, jangan biarkan dia, jangan biarkan mereka membuat kamu baper nggak jelas, membuat kamu yang mudah untuk tidak tegaan. Yakinkan diri kamu, aku tidak ingin kecewa kembali. Saya tidak ingin terulang kembali perasaan yang pernah salah memberikan kepada seseorang, oke? Dan hidup kamu yang menentukan, oke? Fokuslah terhadap hal yang kamu kerjakan. Saya merasakan bahwa kamu akan bersinar lagi dan lagi. Berbijaksanalah Gemini. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan oleh orang-orang yang munafik tentunya. Okay. Baiklah Gemini, sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Felicia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.